Subscribe. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Jami'ul Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, belum lama saya pergi melaksanakan ibadah umroh. Di pesawat, ketika tiba waktu sholat, saya melihat ada orang yang toharnya itu tayamum di kursi pesawat. Biasanya begitu ya, toharnya tayamum di kursi pesawat. Kemudian ada juga yang membawa semprotan, jadi sengaja bawa air dari luar pesawat, kemudian ketika akan melaksanakan sholat, air tersebut disemprotkan ke wajah, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya. Bahkan ada juga yang memaksakan diri untuk duduk di toilet pesawat. Nah, ini kira-kira bagaimana yang betul? Apakah harus berwudu di pesawat ataukah boleh tayamum saja? Kemudian sholatnya bagaimana? Kan sholat di pesawat itu tidak bebas ya, hanya bisa dilaksanakan dalam keadaan duduk saja. Nah, kira-kira sholat seperti itu sah atau tidak? Harus dikodok lagi atau tidak? Hadirin jamaah yang mulia
Sebetulnya di dalam pesawat itu kita tidak perlu berwudu, tidak perlu juga bertayamum, tapi langsung sholat saja. Kenapa tidak perlu berwudu? Karena air yang ada di pesawat itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, seperti untuk buang air kecil, buang air besar. Kadang buang air kecil itu kita pakai tisu ya, tidak pakai air. Dan juga cukup buat untuk minum. Maka adanya air di pesawat sama dengan tidak ada. Di dalam fikih ada namanya al-faqdu hissiyah dan ada al-faqdu ma'nawi. Adanya air, ketiadaan air secara fakta, memang secara keadaan tidak ada. Itu namanya al-faqdu al-hissi. Yang kedua, airnya ada, tapi digunakan untuk keperluan yang lainnya dan jumlah airnya sedikit. Ini seperti di pesawat. Di pesawat ada air kan? Ada. Tapi karena airnya itu digunakan untuk kepentingan lain, maka dalam hal berwudu sama dengan tidak ada air. Ini namanya al-faqdu al-maknawi. Secara maknawi di hukum ini tidak ada, walaupun secara fakta sebetulnya ada. Ya. Nah, maka pertama, ketika kita di pesawat kemudian tiba waktu sholat tidak perlu berwudu. Yang kedua, tidak perlu juga bertayamum. Kenapa tidak perlu bertayamum? Karena tidak mencukupi syarat untuk bertayamum. Kita lihat ayat surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu shahidan thayyiban." Kalau tidak bisa berwudu, maka hendaklah kalian bertayamum. Tapi tayamumnya itu harus menggunakan shahidan thayyiban. Apa itu shahidan thayyiban? Imam Hanafi dan Imam Maliki menafsirkan bahwa shahidan thayyiban adalah seluruh unsur-unsur yang ada di bumi, seperti batu, pasir, pohon, semen, dan lain sebagainya. Seluruh unsur bumi bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki boleh pakai tayamum di batu, tayamum di pohon, tayamum di pasir, tayamum di semua yang berada atau dari yang berasal dari unsur bumi. Ya. Itu menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, makna shahidan thayyiban lebih khusus lagi, yaitu at-turab atau debu yang berasal dari tanah yang kering. Jadi kata Imam Syafi'i, tayamum itu tidak sah kecuali dengan debu. Debunya pun debu yang kering. Tidak sah tayamum dengan batu, tidak sah tayamum lewat pohon, tidak sah tayamum dengan semen dan unsur-unsur bumi yang lainnya. Ya. Artinya begini, Pak. Menurut Imam Syafi'i, tayamum itu secara khusus hanya boleh dengan debu. Tapi menurut Imam Hanafi dan Maliki boleh bertayamum dengan seluruh unsur bumi, bukan dengan debu saja, tapi boleh dengan batu, dengan semen, pasir, kemudian dengan pohon dan lain sebagainya. Ya. Artinya begini, artinya di pesawat itu kita perhatikan, apakah di pesawat ada unsur bumi? Tidak ada. Kursi yang ada di depan kita itu terbuat dari plastik, Pak. Betul kan?
Di depan kita di pesawat kursi ada layarnya, di samping-samping layar itu plastik semua. Adapun joknya yang terbuat dari kulit pun bukan dari unsur bumi, tapi kulit terbuat dari binatang. Betul nggak? Nah, maka di pesawat itu tidak ada unsur bumi sedikit pun. Maka menurut Imam Syafi'i, tayamum di pesawat tidak sah karena tidak ada debu. Menurut Imam Hanafi dan Maliki pun tidak sah bertayamum di pesawat. Kenapa? Karena tidak ada unsur bumi satupun. Batu itu kursi terbuat dari batu bukan, terbuat dari pasir bukan, semen bukan, pohon bukan, kayu bukan dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka Bapak ketika mengharam di pesawat itu nanti tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum, tapi begitu tiba waktu sholat langsung sholat saja. Ya. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat hanya sekedar formalitas saja. Tiba waktu zuhur, Bapak sholat zuhur saja. Bagaimana sholatnya? Semampunya. Dalam keadaan wudu takbir. Kemudian rukunya agak condong sedikit ke depan. Tidak. Ruku sujud. Jadi sholatnya itu di tempat duduk dan semampunya saja. Ya. Adapun bagaimana atau kemana menghadapnya, maka para ulama mengatakan menghadapnya ikut jihatal to'ir atau mengikuti arah pesawat terbang. Pesawat terbang ke utara ya sudah kiblatnya ke utara. Pesawat terbang ke selatan ya sudah kiblatnya ke selatan. Ya. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan sholat di atas pesawat. Tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum, kemudian sholat sambil duduk gerakan semampunya. Itu sudah cukup ya Pak. Itu kalau sholat di pesawat. Nah, kemudian sholat-sholat yang kita kerjakan di pesawat itu semuanya harus dikodok ketika kita sudah sampai tempat tujuan. Kita sudah sampai di Mekah misalkan, Bapak pengen pergi umroh. Jadi ketika kita sudah sampai di Mekah, maka sholat-sholat yang dikerjakan di pesawat itu dikodok nanti. Ya. Kalau kita berangkat dari Soekarno-Hatta jam 10, jam 3 sore itu udah nyampe di Mekah, Pak. Jadi sholat yang ketinggalan itu paling sholat zuhur saja. Nanti di Mekah kita kodok sholat zuhur. Nah, jadi seperti itu. Jadi sholat yang dikerjakan di pesawat itu sholat lihurmatil waktu. Makanya nanti ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, maka sholat-sholat yang kita kerjakan di pesawat itu harus segera dikodok. Pak Ustadz, itu di pesawat bagaimana kalau di kereta api? Nah, di kereta api sama seperti sholat di pesawat, ya. Jadi tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum, langsung sholat saja dalam keadaan duduk. Kemudian kiblatnya sesuai dengan arah kereta api. Kemana kereta api itu menghadap, maka itulah arah kiblat kita. Ya. Nah, cuman seperti ini, kalau seandainya sholat tersebut memungkinkan untuk dijamak, maka dijamak saja. Misalkan naik kereta api dari jam 11, kemudian tiba di tempat tujuan jam 4 sore. Sholat zuhur kan dengan sholat asar mungkin dijamak ya. Itu niat jamak saja. Ketika tiba waktu zuhur,